Pemirsa, pernyataan sombong top skor sementara Proliga 2026 Neriman Ozoi ke Megawati Hangestri jelang lanjutan. Putaran kedua Proliga 2026 seri Gor Kenarok Malang antara Jakarta Pertamina Enduro melawan Jakarta Electric PLN besok malam. Di luar dugaan, Neriman berani sebut Megawati begini sampai bikin Mega tak terima dan balas dengan pernyataan keras gini. Di sisi lain, Kapten Jakarta Pertamina Enduro Tisha Amalia sampai angkat suara membela Megawati. Benarkah itu? I know Megawati Hangestri, but she's just an average player, not the great one the media hypes her up to be. I'm the top scorer in the Proliga, and I'm clearly better than Megala. I guarantee that Jakarta Electric PLN will crush. Jakarta Pertamina Enduro tomorrow night, I'll remain the top scorer, and Megawati Hangestri dan Tisha Amalia will cry. Bisa mendadak gemparkan dunia voli tanah air. Begini pernyataan tampak sombong dan angkuh top skor sementara Proliga 2026 Neriman Ozoi kepada Megawati Hangestri jelang laga krusial besok malam antara Akarta Pertamina Enduro melawan Akarta Electric PLN yang digelar di Gor Ken Arok, Kota Malang. Sampai Megawati tak terima dan sebut Neriman Ozoi kayak gini. Bahkan Kapten JPE Tisha Amalia sampai angkat bicara soal drama ini. Benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, dunia voli Indonesia tengah dikejutkan dengan pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh Neriman Ozoi, pemain andalan asal Turki dari Jakarta Electric PLN Mobile. Dalam wawancara terbaru menjelang laga krusial yang mempertemukan timnya dengan Jakarta Pertamina Enduro pada Kamis besok di Gor Ken Arok, Malang, Ozoi dengan percaya diri menyatakan bahwa dirinya jauh lebih unggul daripada Megawati Hangestri Pertiwi yang juga menjadi salah satu pencetak poin terbanyak dalam Proliga 2026 Putri. Ozoi yang saat ini memimpin daftar top skor dengan 159 poin mengatakan tanpa ragu bahwa Megawati meskipun tampil cukup baik tidak mampu mengimbangi kemampuan dan ketajamannya di lapangan. Bahkan dalam beberapa kalimat tajamnya, ia mengklaim bahwa Megawati seharusnya lebih fokus pada pengembangan permainannya daripada hanya mengandalkan keberuntungan. Jujur saja, saya tidak melihat Megawati sebagai ancaman. Dia punya beberapa momen bagus, tapi kalau kita bicara soal kualitas keseluruhan dan konsistensi, saya jauh lebih unggul. Saya sudah jauh di depan dalam hal poin dan kemampuan teknis, ujar Ozoi dengan nada tinggi dalam wawancara tersebut. Dia bahkan tidak segan-segan menyebut bahwa Megawati masih banyak yang perlu dipelajari untuk bisa berada di level yang sama dengan dirinya. Sebagai pemain, saya bisa melihat banyak kekurangan dalam permainan Megawati. Kadang dia terlihat terbawa emosi dan itu mengganggu fokusnya. Jika dia ingin benar-benar bersaing dengan pemain asing seperti saya, dia harus belajar lebih banyak, tidak hanya dalam hal menyerang, tetapi juga dalam hal pengaturan tempo permainan. Tambah Ozoi, yang memang dikenal dengan kemampuannya dalam memimpin permainan dan mencetak poin di segala situasi. Ozoi menekankan bahwa dirinya tidak merasa terancam dengan posisi Megawati yang kini berada di posisi keempat dalam daftar top skor, meskipun Megawati telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menjaga Pertamina Enduro tetap kompetitif. Saya sudah melalui banyak pertandingan internasional dan saya tahu apa yang dibutuhkan untuk menjadi pemain top. Di level ini, Anda harus bisa menjaga konsistensi dalam setiap pertandingan, bukan hanya mengandalkan satu atau dua spike bagus. Itulah yang membedakan pemain seperti saya dengan pemain lokal, tegas Ozoi, yang dengan percaya diri menganggap dirinya sebagai contoh nyata dari pemain voli yang lengkap. Sementara itu, di sisi lain, dalam sebuah sesi wawancara yang digelar setelah latihan, Megawati yang dikenal dengan julukan Megatron ini langsung menanggapi klaim Ozoi dengan sikap tenang namun penuh makna. Saya tidak peduli dengan pernyataan seperti itu. Neriman mungkin merasa lebih baik, tapi apa yang dia katakan tidak menggoyahkan saya sedikit pun. Voli bukan hanya soal individu dan statistik. Saya lebih fokus pada kemenangan tim ini. Kami tidak hanya mengandalkan satu pemain, ujar Megawati dengan nada tegas. Pernyataan Megawati ini tentu menyentil langsung klaim yang dilontarkan Ozoi sebelumnya yang mengatakan bahwa dirinya jauh lebih unggul dari Megawati dalam segala hal, terutama dalam hal jumlah poin yang dikoleksi. Ozoi bahkan menyebut bahwa Megawati masih banyak yang perlu dipelajari untuk bisa bersaing dengan pemain asing seperti dirinya. Namun, Megawati tidak membiarkan kata-kata itu mempengaruhinya.
Saya percaya pada diri saya sendiri dan kemampuan tim. Mungkin statistik mengatakan dia lebih unggul, tetapi pertandingan itu bukan hanya soal angka di papan skor. Voli adalah olahraga tim dan kami saling mendukung satu sama lain. Jadi bagi saya, yang lebih penting adalah bagaimana kami sebagai satu kesatuan bisa meraih kemenangan, bukan siapa yang lebih banyak mencetak poin. Tambahnya dengan serius. Bagi Megawati, yang telah menjadi tumpuan utama Jakarta Pertamina Enduro sepanjang Proliga 2026 Putri, komentar Osoy tidak lebih dari sekedar provokasi yang tidak layak untuk dihiraukan. Dengan mantap, Megawati mengatakan bahwa ia tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada Osoy atau siapapun di luar sana. Saya tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Saya tahu apa yang bisa saya lakukan di lapangan. Dan yang pasti, tim ini lebih besar dari statistik pribadi. Kemenangan tim adalah segalanya. Untuk saya, prestasi tim jauh lebih penting daripada pencapaian pribadi, tegasnya. Pernyataan ini jelas menunjukkan betapa Megawati lebih memilih untuk menekankan pentingnya peran tim daripada merespons klaim sombong seorang pemain asing. Baginya, bola voli adalah olahraga kolektif yang menuntut sinergi antara setiap individu di dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Dengan laga yang semakin dekat, yang akan mempertemukan Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Electric PLN pada Kamis besok di Gor Ken Arok, Malang, Megawati juga tidak ragu untuk menyampaikan sikapnya menjelang pertandingan tersebut. Kami sudah siap. Laga besok adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa yang lebih siap dan siapa yang lebih bisa diandalkan di saat-saat penting. Semua orang bisa bicara tentang statistik dan angka, tetapi di lapanganlah kita benar-benar bisa melihat kualitas seorang pemain, ujar Megawati penuh percaya diri. Megawati yang dikenal dengan ketajaman spike dan servis kerasnya telah berulang kali menunjukkan ketenangannya dalam situasi tekanan tinggi, menjadikannya pemain kunci dalam setiap pertandingan yang dijalani timnya. Tidak hanya itu, kecerdasannya dalam membaca permainan dan menjaga ritme tim menjadi keunggulan tersendiri yang membedakannya dari pemain lainnya, termasuk Osoy. Saya tidak takut dengan siapapun, termasuk Osoy. Saya tahu kemampuan saya dan saya tahu kemampuan tim ini. Kami akan memberi yang terbaik di lapangan. Tidak ada yang bisa memprediksi hasil akhir, tetapi kami akan berjuang keras untuk kemenangan ini, ujar Megawati dengan mata yang menyiratkan keyakinan penuh pada tim dan dirinya. Performa impresif Megawati selama ini jelas membuktikan bahwa ia lebih dari sekedar pencetak angka. Meskipun tidak berada di posisi pertama dalam daftar top skor Proliga 2026 Putri dengan 124 poin, namun memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga tim tetap kompetitif dan terus berada dalam jalur perebutan Final Four. Tisha, yang juga dikenal sebagai pemain yang memiliki keahlian luar biasa dalam bertahan dan menyerang, menyebut bahwa di dalam tim mereka, kontribusi Megawati jauh lebih luas dari hanya sekedar mencetak angka. Saya sudah bermain dengan Megawati cukup lama, dan saya tahu betul bagaimana dia memimpin tim ini. Ketenangannya, kemampuannya dalam menghadapi tekanan, dan kekuatan mentalnya di saat-saat genting adalah kualitas yang sangat berharga bagi kami. Dia memberi kami lebih dari sekedar spike yang mematikan atau servis yang keras. Dia adalah inspirasi dan pilar mental bagi kami. Lanjut Tisha. Sementara itu, di sisi lain, tanggapan keras terhadap pernyataan sombong Neriman Osoy yang menyebutkan bahwa dirinya jauh lebih unggul daripada Megawati Hangestri Pertiwi, kini datang dari Kapten Jakarta Pertamina Enduro, Tisha Amalia. Dalam wawancara eksklusif dengan media, Tisha membela rekannya tersebut dan menegaskan bahwa Megawati lebih dari sekedar angka di papan skor. Menurutnya, peran Megawati di dalam tim jauh melampaui statistik dan klaim individu yang disampaikan oleh Osoy. Tisha Amalia, yang juga merupakan salah satu pilar penting di Jakarta Pertamina Enduro, tidak tinggal diam setelah melihat pernyataan yang dikeluarkan oleh Neriman Osoy. Dalam wawancaranya, Tisha dengan tegas menyampaikan bahwa Osoy keliru jika melihat Megawati hanya dari segi angka dan statistik pribadi. Kalau menurut saya, apa yang dikatakan Osoy itu sangat tidak adil. Megawati itu bukan cuma mesin pencetak poin, dia adalah pemimpin sejati bagi kami di lapangan. Apa yang telah dia berikan sepanjang musim ini tidak hanya soal angka, tetapi juga tentang bagaimana dia bisa membawa kami sebagai tim meraih kemenangan dalam momen-momen penting, ujar Tisha dengan nada penuh keyakinan. Pernyataan ini keluar sebagai pembelaan yang jelas terhadap Megawati, yang meskipun berada di posisi keempat dalam daftar top skor Proliga 2026 Putri dengan 124 poin, namun memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga tim tetap kompetitif dan terus berada dalam jalur perebutan Final Four.
Tisha yang juga dikenal sebagai pemain yang memiliki keahlian luar biasa dalam bertahan dan menyerang, menyebut bahwa di dalam tim mereka, kontribusi Megawati jauh lebih luas dari hanya sekedar mencetak angka. Saya sudah bermain dengan Megawati cukup lama, dan saya tahu betul bagaimana dia memimpin tim ini. Ketenangannya, kemampuannya dalam menghadapi tekanan, dan kekuatan mentalnya di saat-saat genting adalah kualitas yang sangat berharga bagi kami. Dia memberi kami lebih dari sekedar spike yang mematikan atau servis yang keras. Dia adalah inspirasi dan pilar mental bagi kami. Lanjut Tisha. Tisha juga menekankan bahwa dalam bola voli, tak ada yang lebih penting dari kekompakan tim. Voli adalah permainan tim. Jika kami hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain, kami tidak akan bisa bersaing di level ini. Megawati selalu mengingatkan kami untuk tetap bekerja sama, memberikan yang terbaik untuk tim, dan tetap fokus pada tujuan bersama. Itu yang membuatnya luar biasa, kata Tisha dengan penuh rasa hormat terhadap rekannya. Tisha juga memberikan komentar terkait klaim Ozoi yang merasa dirinya lebih unggul karena berada di puncak daftar top skor Proliga 2026 Putri dengan koleksi 159 poin. Statistik memang penting, tapi itu bukan segalanya. Memang Ozoi mencetak lebih banyak poin, tapi sepak bola, bola voli atau olahraga apapun itu bukan hanya soal angka yang tercatat. Keberhasilan tim ditentukan oleh kontribusi tiap individu dalam tim. Megawati mungkin tidak memimpin daftar top skor, tapi dia memberi kontribusi dalam setiap aspek permainan, serangan, pertahanan, bahkan pengaturan tempo permainan, tegas Tisha. Di Jakarta Pertamina Enduro, kami tahu betul siapa yang menjadi tulang punggung kami di lapangan. Megawati mungkin tidak selalu terlihat sebagai pencetak poin terbanyak, tetapi peran yang dia mainkan sangat vital. Kami semua mengandalkan dia dalam banyak momen penting, tambah Tisha dengan nada penuh apresiasi. Tisha juga menegaskan bahwa pertandingan antara Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Electric PLN yang akan digelar Kamis besok di Gor Ken Arok, Malang akan menjadi ajang pembuktian lebih dari sekedar statistik individu. Kami sudah siap untuk laga besok. Ini adalah pertandingan penting bagi kami, dan bukan hanya untuk Megawati, tapi untuk seluruh tim. Kami akan menunjukkan bahwa kami lebih dari sekedar angka di papan skor, dan kami lebih dari sekedar rivalitas antara individu. Voli adalah olahraga tim, dan kami akan bermain sebagai satu kesatuan untuk meraih kemenangan, ujar Tisha dengan penuh semangat. Sebagai kapten tim, Tisha juga memberikan pesan bahwa keberhasilan tim tidak dapat diukur hanya dengan hasil akhir pertandingan atau jumlah poin yang dicetak oleh satu pemain. Kami saling mendukung satu sama lain, dan itu yang membuat kami kuat. Kami akan berjuang bersama di lapangan. Kami tidak hanya bermain untuk diri kami sendiri, tapi untuk tim ini dan para penggemar yang selalu mendukung kami, kata Tisha, menegaskan betapa pentingnya kebersamaan dan kekompakan tim. Dengan pernyataan ini, Tisha Amalia sekali lagi membuktikan bahwa dia adalah kapten yang memahami esensi dari olahraga tim. Dia tidak hanya memperjuangkan kemenangan, tetapi juga menjaga integritas dan solidaritas antar pemain. Tisha dengan jelas membela Megawati sebagai pemimpin sejati tim Jakarta Pertamina Enduro, bukan hanya sebagai pencetak poin, tetapi juga sebagai sosok yang memegang kendali dalam menjaga semangat tim di setiap pertandingan. Megawati yang memang sudah membuktikan kualitasnya sepanjang Proliga 2026 Putri tidak hanya mengandalkan kemampuannya dalam menyerang, tetapi juga peran pentingnya dalam menciptakan kekompakan tim. Sebagai pemain lokal, kemampuan Megawati untuk bersaing dengan pemain asing seperti Ozoi menjadi bukti bahwa kualitas permainan seorang pemain tidak hanya dapat dilihat dari jumlah poin yang dicetak, tetapi juga dari kontribusinya dalam membangun tim. Dengan pernyataan Tisha Amalia ini, jelas bahwa Jakarta Pertamina Enduro tidak hanya mengandalkan statistik pribadi, tetapi pada kekuatan kolektif tim. Dalam pandangan Tisha, Megawati adalah lebih dari sekedar angka di papan skor. Dia adalah pemimpin yang menjaga semangat tim, yang tak terpengaruh oleh klaim individu dari lawan, dan selalu berfokus pada kemenangan bersama. Sekarang, semua mata tertuju pada pertandingan antara Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Electric PLN. Dengan dukungan penuh dari Kapten Tisha Amalia, Megawati Hangestri Pertiwi dan rekan-rekannya siap memberikan yang terbaik untuk tim, membuktikan bahwa dalam bola voli, kemenangan tim adalah segalanya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys.
Maarten Paes kini resmi berseragam Ajax Amsterdam setelah direkrut dari FC Dallas. Kiper timnas Indonesia itu diikat kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2029, sekaligus mengisi posisi yang ditinggalkan Remco Pasveer yang hengkang ke Heracles Almelo. Direktur sepak bola Ajax, Marijan Beuker, mengungkapkan Paes sudah lama masuk radar klub. Begitu kebutuhan kiper muncul, Ajax langsung bergerak cepat. Media Belanda melaporkan, kiper 27 tahun tersebut telah lolos tes medis dan menekan kontrak berdurasi 3,5 tahun di Johan Cruyff Arena. Kedatangan Paes menjadi bagian dari upaya Ajax menstabilkan lini belakang jelang fase krusial musim ini. Namun, manuver transfer mereka belum berhenti. Sejak Jordi Cruyff menjabat direktur teknik per 1 Februari, Ajax disebut ingin menambah kekuatan, terutama di lini tengah. Nama Fred dari Fenerbahce ikut dikaitkan. Gelandang Brasil itu punya pengalaman di level top Eropa dan pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag. Meski masih terikat kontrak hingga 2027, peluang transfer tetap terbuka jika skemanya cocok. Ajax juga memburu talenta muda, salah satunya winger 19 tahun Vélez Sarsfield, Maher Carrizo. Negosiasi berjalan, walau harga 12 juta euro jadi tantangan. Gaya bermain Carrizo dinilai pas dengan filosofi Ajax yang mengutamakan pemain muda agresif dan cepat. Selain itu, Ajax kembali dihubungkan dengan pemain timnas Indonesia, yakni bek kiri Dian James. Profilnya yang muda, dinamis, dan fleksibel dianggap sesuai kebutuhan tim. Walau belum ada konfirmasi resmi, rumor ini cukup masuk akal, mengingat Ajax kian aktif menjelajah pasar non-tradisional, termasuk Asia. John Hartman punya alasan untuk optimistis jelang FIFA Series 2026. Kabar positif datang dari Belanda, di mana penyerang muda Miliano Jonathans tengah menunjukkan performa impresif bersama Excelsior Rotterdam. Dipinjam dari FC Utrecht hingga akhir musim 2025-2026, Jonathans langsung memberi dampak. Di usia 21 tahun, ia beradaptasi cepat dan sudah mencetak 2 gol dari 4 laga awal Eredivisie. Menariknya, 3 penampilan ia jalani sebagai pemain pengganti, dan 2 golnya lahir saat turun dari bangku cadangan, menunjukkan efektivitas dan naluri gol yang tajam. Gol-golnya pun bukan sembarangan. Jonathans mencetak gol penyeimbang ke gawang AZ Alkmaar hanya 3 menit setelah masuk lapangan, lalu kembali jadi penyelamat saat menanduk bola ke gawang Ajax Amsterdam hingga laga berakhir imbang 2-2. Ia terbukti tenang dan klinis di laga besar. Performa ini menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Dengan pengalaman di Liga Top Eropa dan kepercayaan diri yang sedang naik, Jonathans berpotensi menambah daya gedor lini depan Garuda. Jika menit bermainnya terus stabil, ia bisa datang ke FIFA Series 2026 dalam kondisi ideal. Kini pertanyaannya, mampukah Jonathans menjadi pembeda bagi timnas Indonesia di era John Hartman? Indra Syafri membeberkan 5 langkah kunci yang perlu dilakukan PSSI jika ingin membawa sepak bola Indonesia ke level Piala Dunia. Menurutnya, fondasi kuat harus dibangun dari sekarang agar mimpi tampil di Piala Dunia 2034 lebih realistis. Prioritas pertama adalah pemerataan infrastruktur. Indra menegaskan pembangunan tak boleh hanya fokus pada stadion di kota besar, tetapi juga perbaikan lapangan di daerah dan desa sebagai tempat lahirnya talenta muda. Langkah kedua, pembaruan kurikulum sepak bola nasional agar sejalan dengan tren dan perkembangan taktik global. Kurikulum yang adaptif dinilai penting supaya metode latihan di Indonesia tidak tertinggal. Ketiga, peningkatan jumlah pelatih berkualitas, khususnya pemilik lisensi A-Pro. Saat ini, Indonesia baru memiliki 44 pelatih dengan lisensi tersebut, jauh dibanding negara maju seperti Jepang yang sudah memiliki ribuan. Keempat, membangun jalur pembinaan pemain yang jelas dan berjenjang dari usia dini hingga profesional, sehingga perkembangan pemain berjalan berkesinambungan. Terakhir, penguatan kompetisi usia muda. Liga yang rutin dan kompetitif diyakini mampu menambah jam terbang, mental, dan daya saing pemain. Indra pun menilai PSSI mulai bergerak di aspek ini. Kalau 5 hal ini diperbaiki, baru cita-cita 2034 bisa dibicarakan, tegasnya. Media Belanda AD.NL mengungkap kepindahan Ivar Jenner ke Dewa United.
Gelandang naturalisasi timnas Indonesia berusia 22 tahun itu resmi berpisah dengan FC Utrecht setelah kedua pihak sepakat mengakhiri kontrak lebih cepat. Perpisahan tersebut membuka jalan bagi Jenner untuk melanjutkan karir di Indonesia. Ia dilaporkan sudah terbang ke tanah air dan dijadwalkan menekan kontrak dengan Dewa United. Saat ini, klub berjuluk Tangsel Warriors itu berada di papan tengah Super League 2025-2026. Dewa United dikenal kental nuansa Belanda di bawah pelatih Jan Olderikering. Jenner pun akan bertemu sejumlah pemain yang familiar seperti Sonny Stevens, Nick Kuipers, Stefano Lillipali, dan Rafael Struijk. Jenner sendiri lama ditempa di Belanda. Ia menimba ilmu di Akademi FC Utrecht sejak 2013 dan menjalani debut profesional bersama Jong FC Utrecht pada 2022. Kehadirannya diyakini menambah solid lini tengah Dewa United sekaligus memberi jam terbang jelang agenda timnas Indonesia. Selain tampil di Liga Domestik, Jenner juga berpeluang memperkuat Dewa United di AFC Challenge League dengan laga perempat final melawan Manila Tiger pada 5 dan 12 Maret 2026. John Hartman terus memantau langsung para pemain timnas Indonesia di Eropa. Terbaru, pelatih Garuda itu menyambangi latihan Sassuolo di Italia untuk melihat kondisi kapten timnas, Jay Itzes. Sassuolo menyebut kunjungan tersebut sebagai momen istimewa. Hartman diajak melihat fasilitas Mapei Football Center dan menyaksikan sesi latihan tim utama. Setelahnya, ia berdiskusi dengan Jay Itzes dan pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, dalam pertemuan yang disebut penuh pertukaran pengalaman. Sebelum ke Italia, Hartman lebih dulu memantau Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach dan Dean James di Belanda. Ia bahkan mengunggah langsung momen pemantauan itu di Instagram. Dean James sendiri tampil penuh saat Go Ahead Eagles bermain imbang 1-1 melawan FC Volendam dan mendapat rating 7,3. Rangkaian kunjungan ini menunjukkan keseriusan Hartman memantau pemain diaspora jelang agenda timnas Indonesia mendatang. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke konco lawas.